Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua mata kuliah pengantar sosiologi. Pada pertemuan pertama di Google Classroom, saya sudah share RPS atau kepanjangannya adalah rencana pembelajaran semester, di mana di dalam RPS tersebut Anda bisa lihat materi dari awal perkuliahan sampai pada ujian akhir semester. Gunanya RPS adalah sebagai pegangan Anda supaya nantinya tahu materi yang akan dibahas per minggunya dan Anda bisa mempersiapkan diri untuk membaca kemudian bertanya di forum ketika perkuliahan berlangsung. Baik, sesuai dengan RPS bisa Anda cek bahwa di pertemuan kedua ini yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian dari sosiologi, kemudian karakteristik, ciri-ciri, dan fokus kajian dari sosiologi. Nah, bagian pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sosiologi. Mungkin ketika SMA itu Anda sudah mengetahui ya sedikit banyak tentang sosiologi karena memang ada mata pelajaran sosiologi waktu SMA. Di sini saya akan mereview kembali atau mungkin memperbaiki pemahaman Anda tentang sosiologi. Karena pengalaman saya mengajar mata kuliah pengantar sosiologi sebelumnya itu banyak ya mahasiswa-mahasiswa semester 1 yang mengartikan sosiologi itu sangat sempit sekali gitu. Nah, mungkin Anda masih ingat ya mendefinisikan sosiologi itu sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Sebenarnya definisi itu tidak salah, cuman ketika mungkin kalau Anda pahami lagi atau Anda renungkan lagi, mungkin Anda berpikiran bahwa sosiologi itu hanya mempelajari antara saya dengan teman saya, kemudian saya dengan kelompok teman-teman saya, atau kelompok teman-teman saya dengan kelompok teman-teman saya yang lainnya gitu. Makanya saya katakan definisi itu membuat sempit sekali sebenarnya kajian dari sosiologi. Oleh karena itu perlu saya berikan penjelasan di awal ya mengenai pengertian sosiologi ini supaya nanti pemahaman Anda luas tentang ilmu sosiologi. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskannya dengan beberapa pengertian dari tokoh-tokoh ya. Yang pertama itu ada Pitirim Sorokin. Nah, Pitirim Sorokin ini mendefinisikan sosiologi itu seperti dua hal ya. Yang pertama, dia mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial. Nah, di sini mungkin sudah sedikit terlihat lebih luas ya bahwa ternyata sosiologi itu juga mempelajari gejala-gejala non sosial gitu. Tapi tentunya tetap dikaitkan dengan gejala sosial. Jadi yang dimaksud oleh Pitirim Sorokin ini adalah bahwa sosiologi ini melihat bagaimana hubungan masyarakat dengan kondisi geografis atau kondisi alamnya. Jadi yang akan dilihat misalnya bagaimana kondisi geografis itu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Itu yang dimaksud oleh Pitirim Sorokin. Misalnya saya contohkan bagaimana masyarakat pesisir ya, kehidupan masyarakat pesisir yang dipengaruhi oleh kondisi alamnya, di mana kondisi alam, laut ya, itu membentuk karakteristik dari masyarakat pesisir itu sebagai masyarakat yang yang keras, kemudian masyarakat yang gigih dalam berupaya karena saking kerasnya kehidupan mereka di tengah laut gitu. Kemudian yang kedua Pitirim Sorokin ini mendefinisikan sosiologi itu sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara gejala sosial dengan gejala sosial lainnya. Nah, mungkin ini lebih gampang untuk dipahami. Yang dimaksud oleh Pitirim Sorokin ini adalah bagaimana sosiologi ini juga melihat hubungan-hubungan antar gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Misalnya, bagaimana kemiskinan berpengaruh terhadap pendidikan, kemudian kemiskinan berpengaruh terhadap kesehatan, atau politik berpengaruh terhadap ekonomi, kemudian ekonomi berpengaruh terhadap budaya. Itu yang termasuk oleh yang dimaksud oleh Pitirim Sorokin. Nah, di sini jelas sekali bahwa terlihat jelas ya bahwa sosiologi itu sangat luas kajiannya.
Itu menurut ahli yang pertama. Kemudian ada lagi menurut Selo Sumarjan. Nah, Selo Sumarjan mendefinisikan sosiologi itu sebagai ilmu yang mempelajari proses-proses sosial termasuk juga perubahan sosial. Ini lebih luas lagi definisinya, di mana Pitirim Sorokin menekankan bahwa sosiologi itu mempelajari semua gejala sosial yang ada dalam masyarakatnya atau proses-proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat, mulai dari interaksi sosialnya, kemudian perilaku-perilaku masyarakat yang ada di dalamnya, kemudian proses-proses sosialisasi ya, kemudian kebudayaannya, kemudian mobilitas yang dilakukan oleh penduduknya gitu. Jadi semua proses sosial yang ada di dalam masyarakat itu dipelajari oleh sosiologi. Itu didefinisikan oleh Selo Sumarjan bahwa sosiologi itu mempelajari semua proses sosial yang ada di dalam masyarakat, termasuk juga perubahan-perubahan sosial yang terjadi akibat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan yang ada di dalam masyarakat. Sampai di sini mungkin agak sedikit terbuka pemikiran Anda tentang sosiologi ya. Jadi secara umum sosiologi itu mempelajari masyarakat, mempelajari semua hal yang terjadi di dalam masyarakat, mulai dari proses-proses sosial. Jadi semua proses sosial itu dipelajari oleh sosiologi. Kemudian juga struktur-struktur sosial yaitu dipelajari oleh sosiologi, termasuk juga hal-hal yang berubah atau perubahan-perubahan yang berlangsung di dalam kehidupan masyarakat. Itu dua definisi yang mungkin bisa saya jelaskan ya untuk kesempatan kali ini, dan saya rasa dengan dua definisi itu Anda sudah mulai paham mengenai pengertian sosiologi. Nah, untuk mengetahui sejauh mana Anda paham mengenai pengertian sosiologi ini, saya berikan tugas, silahkan Anda buat video pendek yang menjelaskan tentang pengertian sosiologi berdasarkan pemahaman Anda atau bacaan Anda atau pendengaran Anda yang saya sampaikan dalam video ini. Saya tunggu tugasnya sampai jam 12 malam. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari ilmu sosiologi. Jadi untuk Anda lebih paham tentang sosiologi, tentunya Anda juga harus paham seperti apa karakter atau karakteristik dari sosiologi itu. Sama dengan kita mengenal orang ya, untuk kita lebih jauh mengenal orang, maka yang harus kita pahami juga adalah karakter dari orang tersebut supaya kita gampang untuk bergaul dengan mereka. Begitu juga dengan sosiologi ya, supaya Anda lebih gampang mempelajari sosiologi nantinya, yang harus Anda pahami adalah bahwa seperti apa karakteristik dari sosiologi. Nah, ada banyak sebenarnya karakteristik dari sosiologi. Di sini akan saya jelaskan beberapa yang memang penting untuk Anda pahami. Yang pertama adalah bahwa sosiologi itu adalah ilmu sosial ya, bukan ilmu alam. Jadi di sini yang menjadi batasan adalah bahwa kajian dari sosiologi ini adalah kajian sosial. Jadi dia tidak mengkaji tentang ilmu alam atau kajian-kajian yang memang tidak ada hubungan atau kaitannya dengan interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat. Itu untuk karakteristik yang pertama. Kemudian karakteristik yang kedua, bahwa sosiologi itu bukanlah ilmu yang bersifat normatif, tapi dia adalah ilmu yang bersifat kategoris. Maksudnya di sini bahwa Anda perlu tahu ya, apalagi Anda semester 1, Anda perlu menggarisbawahi bahwa sosiologi ini bukan mempelajari hal-hal yang sudah terjadi atau hal-hal yang akan terjadi. Namun sosiologi di sini dia lebih mempelajari hal-hal yang sedang terjadi. Boleh saja misalnya Anda mengkaji mengenai hal-hal yang sudah terjadi, tapi tentu Anda tetap harus mengkaitkannya dengan hal yang sedang berlangsung saat ini. Karena tentunya Anda harus bisa juga membedakan kajian antara sosiologi dengan ilmu antropologi. Karena banyak memang ketika mahasiswa semester 1 itu susah sekali untuk membedakan antara ilmu sosiologi dengan ilmu antropologi. Jadi penekanan pembeda antara keduanya adalah bahwa sosiologi itu lebih mengkaji hal-hal yang sifatnya modern. Jadi yang terjadi saat ini, sementara antropologi itu mengkaji hal-hal yang sifatnya tradisional gitu. Sosiologi juga mempelajari budaya,
antropologi juga mempelajari budaya, tetapi antropologi lebih ke tradisionalnya, sementara di sosiologi lebih kepada hal-hal yang modern atau yang terjadi pada saat ini. Itu karakteristik yang kedua. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah bahwa sosiologi itu bersifat empiris. Maksudnya di sini adalah kenapa dia dikategorikan sebagai ilmu yang bersifat empiris, bahwa sosiologi itu mempelajari hal-hal yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat, bukan hayalan atau mitos atau hal-hal yang dibuat-buat. Maka dari itu, kajian-kajian dari sosiologi selama ini lebih menekankan kepada hasil-hasil observasi yang memang real yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga tidak ada manipulasi data atau kalau misalnya kita bicara tentang perkembangan informasi di media sosial, tidak ada istilah hoax di dalam kajian sosiologi. Karena itu tadi, karena dia bersifat empiris. Kemudian karakteristik yang keempat yang perlu juga, tentu ini juga menjadi penekanan nantinya, bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang bersifat umum ya, bukan ilmu yang bersifat khusus. Jadi maksudnya di sini bahwa pada dasarnya sosiologi itu mempelajari semua hal yang ada di dalam masyarakat, mulai dari ekonomi, kemudian kesehatan, politik, budaya, pendidikan, tapi tentunya dengan batasan bahwa itu adalah kajian sosiologi. Bayangkan saja kita juga mengkaji tentang sosiologi politik ya, tapi tentu tidak politiknya yang kita bicarakan, tetapi lebih kepada perilaku dan proses-proses interaksi sosial yang terjadi dalam politik tersebut. Begitu juga dengan kesehatan. Kita bukan melihat misalnya kalau orang kesehatan itu mengkaji sakit itu adalah kondisi di mana tubuh atau fisik seseorang tidak bisa melakukan aktivitas, sementara kalau kita sosiologi itu lebih kepada sakit itu adalah kondisi di mana seseorang tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Jadi dari situ Anda bisa memahami bahwa umum yang dimaksud di sini adalah bahwa tetap kita mengkaji hal-hal yang memang kajian sosiologi ya, bukan spesifik. Artinya ketika kita bahas ekonomi, kita tidak mengkaji tentang ekonomi secara spesifik seperti ilmu ekonomi, begitu juga dengan politik gitu. Karena pada dasarnya semua itu dikaji oleh sosiologi. Itu untuk karakteristik yang keempat. Kemudian karakteristik yang kelima, bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang bersifat abstrak, bukan konkret. Jadi maksudnya kita memang mempelajari hal-hal yang tidak ada wujudnya. Jadi tidak ada, misalnya kita bicara tentang interaksi sosial, tidak ada yang mengemukakan bahwa interaksi sosial itu bentuknya bulat ya atau warnanya merah. Karena interaksi sosial itu abstrak. Abstrak dalam artian tidak ada wujudnya. Jadi sosiologi itu mempelajari hal-hal yang tidak ada wujudnya, tapi objeknya memang ya, seperti kita bicara masyarakat, orangnya ada, tapi proses-proses yang terjadi dalam masyarakat itu kan tidak ada wujudnya. Misalnya berbicara ya, berbicara itu kan tidak ada wujud, tapi orang yang berbicara itu ada wujudnya. Nah, itu karakteristik sosiologi yang perlu Anda pahami supaya Anda benar-benar mengerti apa itu sosiologi. Nah, saya tambahkan lagi di sini supaya Anda lebih paham. Saya akan bahas mengenai ciri-ciri dari sosiologi. Jadi ada 4 ciri-ciri dari ilmu sosiologi. Yang pertama itu ada juga di kategori tadi, yaitu bahwa sosiologi itu bersifat empiris. Itu ciri yang pertama. Maksudnya adalah bahwa sosiologi ini bersumber dari observasi nyata yang ada di lapangan. Jadi tidak ada yang namanya rekayasa atau hal-hal yang tidak real yang dikaji oleh sosiologi. Dia mengkaji semua hal yang real di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, sosiologi itu bersifat teoritis. Jadi hal-hal yang real yang ada dalam masyarakat yang dikajinya, dia abstraksi dalam bentuk teori ya, dari hasil observasi dan riset yang dilakukan, diabstraksi kemudian dikategorikan dan dibentuk di dalam sebuah teori.
Kemudian ciri yang ketiga, sosiologi itu bersifat kumulatif. Jadi kajian teori sosiologi yang akan Anda lakukan nantinya adalah kajian-kajian yang sifatnya memperbarui atau memperbaiki kajian atau teori-teori yang sudah ada. Dalam artian bahwa teori-teori yang baru atau kajian-kajian yang baru sekarang ini tidak akan pernah terlepas dari kajian-kajian dan teori-teori sosiologi yang sudah ada sebelumnya. Itu ciri yang ketiga. Dan ciri yang keempat yang penting sekali juga Anda batasi bahwa sosiologi itu sifatnya adalah non-etis. Jadi sosiologi ini tidak bicara baik atau buruk ya. Kita tidak sama dengan ilmu agama atau ilmu moral. Di sini sifatnya sosiologi adalah menganalisis ya berbagai permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat. Bahkan kita meneliti tentang PSK, kemudian waria, itu hal yang biasa. Yang nantinya dari riset kita bisa memberikan saran untuk penanggulangan permasalahan-permasalahan tersebut ya. Makanya dikatakan bahwa sebenarnya ilmu sosiologi itu sangat penting di dalam kehidupan masyarakat maupun instansi-instansi terkait yang memang membutuhkan analisis dari sosiolog gitu. Itu 4 dari ciri sosiologi. Mungkin dari karakteristik dan ciri ini Anda semakin memahami apa itu sosiologi. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih kajian dari sosiologi ya. Seperti definisi tadi dijelaskan bahwa sebenarnya kajian sosiologi itu simpel sekali gitu, masyarakat yang dikajinya gitu, masyarakat yang dikaji. Tapi tentunya Anda juga harus paham apa itu masyarakat gitu, atau pengertian dari masyarakat itu apa gitu. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama ya dalam jangka waktu yang cukup lama gitu, dan dia menyadari bahwa dia bagian dari sebuah kesatuan dan hidup dalam suatu sistem sosial. Makanya ada 4 ya dikatakan syarat untuk terbentuknya masyarakat itu. Yang pertama adalah bahwa dia terdiri dari sekelompok orang. Sekelompok orang memang sampai saat ini tidak ada ahli yang mengemukakan misalnya 2 orang atau 3 orang ya. Namun ketika kita bicara tentang sekelompok orang, tentu kita bicara tentang 2 orang atau lebih dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, dia hidup dalam jangka waktu yang cukup lama ya, atau berkelompok dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, batasannya di sini adalah memang ketika orang itu berkumpul dan hidup dalam jangka waktu yang cukup lama dan tergabung di dalam kelompok tersebut, itu menjadi syarat kedua terbentuknya masyarakat. Kemudian syarat yang ketiga adalah bahwa dia hidup dan menyadari bahwa dia bagian dari kehidupan kelompok. Dan yang terakhir, dia menyadari ketika dia sudah hidup berkelompok, dia menyadari bahwa dia membutuhkan sebuah sistem sosial yang nantinya akan mengatur kehidupan bersama. Nah, itulah yang menjadi kajian dari sosiologi, yaitu dia mengkaji tentang masyarakat. Berarti betapa pentingnya sosiologi untuk berbagai instansi untuk menganalisis ya permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala, termasuk juga permasalahan pembangunan yang terjadi dalam masyarakatnya. Itu untuk materi pertemuan pertama mata kuliah pengantar sosiologi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.